Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke. Baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita lari ke barat. Kita ambil salah satu pandangan orang barat yang disebut materialism. Kita sebelumnya kan sudah membahas apa itu positivisme, yang meyakini kebenaran itu sesuatu yang bisa dibilang positif. Jadi yang itu tidak bisa diukur, tidak bisa objektif, tidak bisa dikalkulasi dengan logik, itu tidak positif. Kalau itu tidak positif, itu artinya tidak membawa kebenaran. Sebagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa atau di Barat, itu pun juga memakai materialisme. Jadi materialisme ini sebenarnya menguatkan gagasan yang disebut realisme, yang itu dipelopori oleh Aristoteles. Jadi Aristoteles itu kan punya pandangan bahwa kenyataan pengalaman itu adalah pengetahuan yang hakiki. Nanti pandangan ini berbeda dengan gurunya yaitu Plato. Plato ini punya pandangan pengetahuan yang hakiki, yang absolut, yang itu sempurna, yaitu adalah pengetahuan yang ada di alam ide. Ya, kayak teman-teman punya ide tentang kuda misalkan, punya ide tentang kebaikan, keindahan loh. Itu sejak kita ada sebagai manusia, pengetahuan-pengetahuan tentang ide yang macam-macam itu sudah ada di kepala kita. Dan itu sifatnya hakiki, sifatnya sempurna dan gak berubah-berubah. Nah, nanti pengetahuan yang ada di ide tentang kuda dan lain sebagainya, itu nanti adanya fakta, realitas, itu sebenarnya hanya representasi dari ide yang ada di kepala kita. Kayak teman-teman mengatakan bahwa melihat misalnya ada monyet yang itu dipakaiani, yang pakaiannya itu kayak manusia, geraknya itu pun juga kayak manusia. Jadi dimiripkan sebagaimana kehidupan manusia. Tapi kan kita masih mengatakan bahwa itu bukan manusia, tapi itu adalah monyet. Kenapa demikian? Karena ada ide yang absolut, yang hakiki, yang itu ada di alam ide, yang itu sempurna, katanya Plato. Dan pandangannya Plato ini nanti menjadi antitesanya pandangannya Aristoteles. Aristoteles berbeda. Yang hakiki itu yang kita alami tiap hari. Contoh teman-teman mengatakan di depannya itu ada laptop. Loh, itu secara pengalaman, saya yang itu ngomong hari ini, di depan saya kan ada laptop. Ya, misalkan saya tanya teman saya yang mungkin lewat atau teman-teman mungkin, itu pun pasti mengiyakan, menyetujui kalau di depan saya itu ada laptop. Itulah pengetahuan yang hakiki. Daripada teman-teman mengatakan di depannya itu ada jinnya, apalagi di depannya itu misalkan ada barang-barang goibnya, itu malah nggak hakiki. Karena apa? Karena nggak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, realisme ini yang dipelopori oleh Aristoteles itu nanti lari ke barat
Kenapa tadi Eropa hari ini sangat kuat sekali penelitian, sangat kuat sekali metodologinya, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Yo karena memakai kacamatanya Aristoteles, ya. Jadi hanya fokus pada sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Termasuk adalah aliran yang disebut materialisme. Oke, coba nanti kita lihat ya. Ada apa saja pandangan materialisme. Jadi materialisme ini adalah sebentuk filsafat yang mengatakan bahwa yang dapat dikatakan sesuatu yang itu benar itu adalah materi. Yang enggak materi itu tidak bisa dikatakan suatu kebenaran. Ya, kayak teman-teman tadi mengatakan di depan saya ini ada jinnya loh ya. Ya, itu kan nggak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dibuktikan secara objektif. Mungkin kalau teman-teman mengatakan demikian, mungkin pun juga dianggap orang gila, orang yang tidak akalnya tidak waras dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena itu bukan sesuatu yang materi. Ya, karena sifatnya nggak kelihatan dan itu nggak punya dasar. Kalau itu nggak kelihatan dan sekaligus nggak materi, yaitu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Nanti kalau ini ditarik dalam wilayah eskatologis atau wilayah metafisika, bagaimana keberadaan Tuhan, keberadaan surga dan neraka, apalagi keberadaan mizan dan lain sebagainya, atau sesuatu yang sifatnya itu goib, itu bagi materialisme itu bukan suatu kebenaran yang kalau membahas itu akan membuang waktu kita saja. Jadi apa namanya meaningless. Jadi bicaralah sesuatu yang itu sifatnya materi, itu jauh lebih bermanfaat. Kayak kemarin kita sudah membahas pragmatisme. Yang penting apa? Yang penting itu praksisnya bagaimana? Ada manfaatnya enggak? Percuma ngomong surga, ngomong neraka. Kalau itu enggak ada ngefek dalam kehidupan kita, ya artinya enggak ada gunanya. Baik itu surga maupun neraka. Sebagaimana materialisme. Ya, jadi kebenaran dan tidak dijadikan sebagai suatu kebenaran, itu indikatornya adalah materi. Oke. Dan materi ini satu-satunya substansi. Jadi nggak ada substansi yang itu di luar materi. Hari ini kan kita punya pandangan bahwa manusia itu substansinya adalah jiwa. Apalagi bahwa manusia substansinya itu adalah akal. Nanti para filosof purba itu banyak menegaskan substansinya alam semesta itu adalah air. Ada yang mengatakan substansinya alam semesta itu adalah benci dan cinta. Loh, kalau itu kita teliti, kita cek, loh, semua itu antara akal jiwa atau para filosof purba yang mengatakan air, api, udara, cinta, kebencian, loh, itu kan semuanya materi. Ya, semuanya kan tidak bisa keluar dari materi. Jadi apa? Satu-satunya substansi yang ada di alam semesta ini, yaitu adalah materi. Coba teman-teman dicek apa sih yang itu enggak ada materinya. Pasti semuanya itu ada materinya. Kayak teman-teman hari ini membayangkan kebahagiaan, apalagi membayangkan kesejahteraan, membayangkan kedamaian, kenyamanan. Loh, kalau itu saya pertanyakan, apa sih isinya kedamaian, apa sih isinya kebahagiaan, pasti pun ada unsur materinya. Karena apa? Karena segala realitas pengalaman hidup manusia itu tidak bisa keluar dari materi dan itu sebagai substansi dasar alam semesta. Termasuk apa? Termasuk adalah substansi yang ada di dalam dirinya manusia. Ya, hari ini kita bergerak sampai hari ini, kita berjuang melakukan apapun untuk masa depan itu pasti tidak jauh dari yang namanya materi. Kayak teman-teman kuliah S1, itu kan ada unsur materinya. Kuliah ada uangnya.
kuliah ada mejanya, ada lembaganya, nanti lulus wisuda itu pun juga materi, yaitu berupa ijazah. Nanti setelah ijazahnya keluar cari pekerjaan, itu pun juga materi. Nanti sudah punya pekerjaan, pengen punya istri atau yang cewek punya suami, loh itu pun juga wujudnya materi. Ya kan? Jadi nggak ada apapun substansi yang ada di alam realitas ini kecuali yang ada itu adalah materi. Oke. Dan materialisme ini sebagai teori salah satu paham yang itu disebut ontologi monistik. Jadi nggak ada yang namanya dualisme, pluralisme, apalagi apalagi yang meyakini sesuatu yang banyak itu nggak ada, karena hanya ada satu yang itu paling hakiki, yang itu sebagai substansi alam semesta, yaitu adalah materialisme itu sendiri. Itulah yang disebut ontologi monistik, meyakini yang itu sebagai sesuatu yang ada, yang itu hanya satu. Nah, satu inilah yang disebut materialisme. Jadi kalau teman-teman meyakini Tuhan itu esa, itu yo monistik, yang sifatnya itu goib, yang sifatnya itu imaterial, metafisika. Tapi bagi materialisme, ontologi monistiknya itu bukan sesuatu yang goib, bukan sesuatu yang imaterial, tapi apa? Sesuatu yang sifatnya materi. Jadi kita sudah punya pandangan sedikit ya. Jadi materialisme itu hanya meyakini suatu kebenaran kalau itu asasnya adalah materi. Kalau itu keluar dari materi, yaitu artinya meaningless. Kayak teman-teman bicara panjang lebar tentang eskatologis, tentang langit ya. Kalau itu dasarnya nggak materi, ya artinya itu omong kosong. Kalau itu nanti masuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan, itu nggak ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk kemanusiaan. Dan materialisme ini sebagai substansi alam semesta. Jadi yang ada itu bukan keberadaan kekuatan yang sifatnya supranatural, itu enggak. Melainkan apa? Melainkan ya materi ini sendiri. Kalau teman-teman nggak percaya, coba dicek segala aspek hidup kita, ya, baik itu kita ibadah, baik kita doa, baik kita haji, itu semuanya unsurnya materi loh ya. Pengen naik haji saja harus mendatangi Ka'bah. Ka'bah ini pun wujudnya pun juga materi. Teman-teman doa ya, doanya walaupun lafadznya itu Arab-Arab sampai awal sampai selesai loh. Kalau itu dicermati pasti tidak jauh dengan yang namanya materi. Ya. Makanya apa? Apa sih yang enggak keluar dari materi? Ya karena semuanya itu adalah materi dan itu sebagai satu-satunya substansi yang ada di alam semesta. Dan bagi materialisme ini ya meyakini tadi, substansi ini sifatnya ontologi monistik, nggak ada yang itu yang keluar dari materi, semuanya itu ada di dalam materi. Nanti bahkan perkembangannya menegaskan materialisme ini sifatnya abadi. Coba kita cek ya. Jadi yang pertama, materialisme atau orang materialisme ini meyakini tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak. Jadi coba dicek dalam kehidupan termasuk dalam realitas alam semesta, segala apapun yang bergerak ya, apapun itu, bahkan manusia, bahkan saat kita doa, bahkan keinginan kita, bahkan harapan kita, itu semuanya kan bergerak, berkembang, ya. Dan itu semuanya sifatnya adalah materi, ya. Kalau itu enggak materi, ya artinya itu bukan suatu tadi, bukan sesuatu yang dianggap ada, sekaligus bukan sesuatu dianggap sebagai kebenaran. Jadi pertama itu meyakini tidak ada sesuatu selain materi yang itu sedang bergerak. Kayak teman-teman meyakini bahwa
matahari itu bisa terbit dan bisa terbenam itu adalah kehendaknya Tuhan. Apa iya sih? Kalau kita teliti loh, alam semesta ini ada sunatullahnya loh ya. Ya, jadi matahari itu ya bergerak ya karena digerakkan oleh yang namanya kausalitas. Ya, artinya apa? Kembali lagi pada materi. Yang kedua apa? Setiap adanya perubahan itu semuanya mempunyai sebab material. Kayak teman-teman dulu waktu kecil, kemudian dewasa, kemudian tua ya, kuliah MA, SMA, kemudian kuliah S1, S2 lu itu kan rentetan dari perubahan satu ke perubahan yang lain. Nah, adanya perubahan-perubahan itu karena ada sebab materi. Karena yang menjadikan perubahan-perubahan itu, yaitu adalah materi itu sendiri. Kayak teman-teman lahir menjadi manusia, itu pun juga karena sebab materi. Ya kan, coba dicek sendiri. Dan teman-teman nanti pun juga meninggal, itu pun karena sebab materi. Contohnya apa? Secara simpel kayak ada orang meninggal kecelakaan, ya mungkin kecelakaan pesawat dan lain sebagainya, atau mungkin sakit jantung. Loh, itu semuanya kan materi, ya. Jadi segala perubahan itu ada itu karena adanya materi. Jadi materi inilah yang menggerakkan adanya perubahan-perubahan yang ada di alam semesta. Jadi teman-teman kok meyakini perubahan itu ada dan bisa berubah karena ada sesuatu yang goib yang punya kekuatan yang besar, itu enggak. Kalau kita cermat, adanya perubahan itu ya karena digerakkan oleh yang namanya materi. Kayak teman-teman hari ini ingin berjuang mendapatkan impiannya. Misalkan, ya, bentar lagi. Misalkan teman-teman ingin berjuang mendapatkan anaknya Pak Lurah, ya, ingin membahagiakan anaknya Pak Lurah. Loh, itu kan ingin berubah yang mulanya jomblo, ingin kemudian menjadi orang yang tidak jomblo dengan memiliki anaknya Pak Lurah, ingin membahagiakan, ingin bersama dia. Loh, itu yang menggerakkan teman-teman. Perubahan satu ke perubahan yang lain. Loh, itu tidak jauh dari yang namanya materi. Anaknya Pak Lurah itu kan wujudnya materi. Nanti teman-teman atas dasar kebahagiaan dunia akhirat itu isinya pun juga tidak jauh dari yang namanya materi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ide pikiran itu sungguh-sungguh ada karena adanya perubahan-perubahan material. Jadi pikiran kita kan macam-macam. Kemarin pikiran kita A, sekarang pikiran kita B. Dulu waktu kita MA, SMA, pikiran kita itu tidak sedewasa dengan pikiran kita waktu S1. Nanti pikiran kita waktu S1 itu tidak sedewasa dengan pikiran kita waktu S2. Artinya pikiran ini berubah dan bertumbuh dan berkembang. Nah, adanya pikiran yang ini berubah-ubah dan itu bertumbuh, ya karena apa? Ya karena adanya materi yang berubah-ubah, termasuk adalah ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan hari ini berkembang? Ya karena objeknya itu adalah materi, di mana materi ini tidak stagnan, melainkan materi pun juga berubah-ubah. Kayak teman-teman hari ini itu loh, yang meyakini aku ini yang paling ganteng sendiri, aku ini yang cantik sendiri. Loh, jangan salah, mungkin 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kecantikannya itu sudah berubah-ubah. Ya, jadi apa? Ganteng cantik itu pun juga sifatnya materi. Jadi saya yang sebagai subjek yang mengamati teman-teman itu yang kecantikannya berubah-ubah, dulu saya punya ide, 1 tahun kemarin saya punya ide kamu itu cantik, 1 tahun kemudian saya mengatakan kamu sudah tidak cantik. Itu pikiran-pikiran saya yang itu melihat kecantikannya teman-teman, itu pun juga bisa berubah. Nah, perubahan dari ide dan pikiran ini, ya karena ada objek material yang itu berubah-ubah.
itu nanti efek besarnya yang luar biasa. Itulah yang melahirkan ilmu pengetahuan dan sains yang itu sangat berkembang di Eropa, ya, karena asas dasarnya itu meneliti sesuatu yang sifatnya materi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Tidak ada pikiran yang kekal, tidak ada pikiran yang absolut. Kenapa demikian? Ya karena pikiran ini tadi bisa berubah, bisa berkembang. Ya karena adanya gejala atau fenomena yang berubah. Jadi teman-teman meyakini hari ini misalkan apa? Ideologi A ini adalah harga mati misalkan. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dikritik, tidak bisa diruntuhkan. Loh, itu kan berupa ide. Dan ide ini adalah ada, itu karena adanya gejala fenomena. Kalau fenomenanya itu sudah berubah, kalau zamannya sudah berubah, apalagi kalau situasinya sudah berubah, apakah ide pikiran kita ini akan tetap sama dengan pikiran yang kemarin? Ya, karena apa namanya zaman ini sudah berubah, otomatis itu mempengaruhi cara pandang kita. Nggak mungkin teman-teman mengaku aku ini masih muda, ya, nanti umur 70 tahun 80 tahun nggak mungkin teman-teman mengatakan aku ini masih muda, itu nggak mungkin. Pasti apa, pasti teman-teman mengatakan sebagaimana fenomena saat itu atau fakta yang dialami saat itu. Nah, pikiran ini nggak absolut, tidak kekal. Jadi nggak ada yang namanya kebenaran, ide yang absolut itu nggak ada. Karena pikiran manusia, ide yang ada di dalam otaknya manusia itu berubah-ubah karena adanya fenomena yang berubah. Yang kelima apa? Materi dan aktivitasnya itu bersifat abadi. Kalau pikiran tadi sifatnya tidak absolut dan tidak kekal, tapi yang kekal itu adalah materi itu sendiri, walaupun materi ini berubah-ubah. Ya, walaupun materi itu ada fenomena yang macam-macam, ada perubahan yang macam-macam. Loh, itu semuanya kan barang materi. Tidak bisa yang itu keluar dari yang namanya materi. Karena materi ini adalah satu-satunya substansi yang ada di alam realitas dan itu sifatnya abadi. Yang keenam apa? Kalau ada pelaku-pelaku imaterial, itu hakikatnya nggak ada. Kayak teman-teman meyakini bahwa di pantai selatan, di laut selatan itu ada yang namanya Nyi Roro Kidul. Ya kan, teman-teman kan mungkin meyakini itu. Coba dicek ada nggak sih? Kalau bagi materialisme, nggak ada. Itu omong kosong, itu hanya anggapan manusia yang itu tanpa dasar. Dan itu nggak bisa dibuktikan. Kenapa hari ini di abad modernisme orang-orang terutama Jawa masih meyakini adanya Nyi Roro Kidul? Ya karena itu mengikuti tradisi, mengikuti budaya. Sedangkan orang hari ini tidak mempertanyakan tradisi, budaya, keyakinan-keyakinan yang itu sifatnya mitos, hanya meyakini saja. Coba kalau dipertanyakan, diteliti, apakah benar orang yang itu meninggal di pantai selatan itu gara-gara Nyi Roro Kidul? Apakah iya? Coba dicek, pasti enggak. Pasti itu adalah gejala alam, pasti itu adalah gejala material. Jadi, kalau ada pelaku-pelaku yang itu menyebabkan adanya sebab sesuatu yang metafisis, eskatologis, itu hakikatnya omong kosong. Ya, kayak teman-teman tadi meyakini aku ini punya kodam dua. Aku ini pengikutnya ada dua macan warnanya putih. Loh, kalau itu dibuka di ruang publik, itu malah menjadikan fitnah. Ya, mendingan nggak usah diomongkan karena nggak ada manfaatnya. Jadi bicarakan yang itu sifatnya materi-materi saja, itu lebih menguntungkan dan itu adalah suatu kebenaran yang hakiki. Daripada ngomong, wah aku itu malam-malam hari bisa terbang loh ya, bisa sholat di atas laut loh ya, apalagi bisa sholat di atas pohon pisang loh ya. Wah, itu bagi materialisme enggak,
itu omong kosong. Pun kalau bisa pun nggak ada hebatnya, ya. Kelelawar pun juga bisa terbang di atas pohon pisang, batu pun juga barang-barang bekas pun juga bisa apa bisa tergeletak di sungai. Lalu apa hebatnya bisa sholat di situ? Gitu ya. Itu materialisme. Itu secara umum. Kalau ini cirinya. Dari ciri pertama apa sih? Katanya materialisme apa? Segala realitas yang itu wujud, itu sumbernya adalah materi. Kayak tadi, nggak ada yang itu keluar dari materi. Kayak tadi pikirannya teman-teman itu bisa berubah, itu yo karena materi. Ya kan? Kayak teman-teman gaya hidupnya yang dulunya mungkin anak kos, yang itu sederhana. Sekarang sudah punya pekerjaan, mungkin menjadi DPR atau menjadi menteri. Loh, gaya hidupnya berubah, cara berpikirnya berubah, itu pun pasti berubah karena adanya materi. Ya kan? Jadi nggak ada sesuatu yang ada yang itu keluar dari materi, karena materi ini sumber satu-satunya dari segala yang ada. Ya, apalagi masalah keyakinan. Keyakinan kita coba dicek. Kita meyakini adanya Tuhan. Waktu kecil kan kita menganggap Tuhan itu ada di atas langit. Ya, kita mengatakan Tuhan ada di atas langit. Loh, itu pun juga materi loh ya. Langit di atas langit itu kan juga materi. Kemudian waktu dulu meyakini Tuhan itu punya jenggot yang tebal. Loh, jenggot ini pun juga materi. Kemudian Tuhan itu badannya besar. Loh, badan yang besar itu pun juga materi. Bahkan keyakinan kita juga itu pun juga basisnya materi. Mungkin teman-teman dicek hari ini ya keyakinannya, meyakini surga dan segala isinya, neraka dan segala isinya, bayangan kita apa? Bayangan kita surga itu kan ada bidadarinya, matanya jelita, rambutnya berkilau, tubuhnya bersih misalkan, kemudian ada susu, ada madu, ada mie, ada telaga, dan lain sebagainya. Loh, itu kan materi semua, iya kan? Jadi surga saja yang kita yakini sebagai sesuatu yang goib, ternyata isinya yang kita yakini tentang surga itu pun juga semuanya barang-barang yang ada di surga ternyata pun juga barang materi. Ada lautan, ada susu, ada bidadari, bidadari punya rambut, punya tangan, itu semuanya kan materi. Bahkan teman-teman kalau meyakini adanya surga, isinya pasti kan nggak jauh dengan api, tidak jauh dengan siksaan. Kalau siksaan nanti bayangan kita adalah digergaji, kepalanya dipenggal, tangannya dipotong, lidahnya dipotong. Loh, itu semuanya kan barang-barang materi. Bahkan di dunia ini pun juga sudah ada. Api juga sudah ada, gergaji pun sudah ada. Kayak teman-teman dulu waktu kecil, ketika membaca novel yang itu siksa neraka, wah itu kan ngeri ya. Berdarah-darah, digantung, kemudian kelaminnya itu diputus dan lain sebagainya. Loh, gambar-gambar tentang neraka yang ada di novel itu kan bentuknya kan materi semua, ya kan? Bahkan di dunia ini pun juga sudah ada. Artinya apa? Ciri pertama materialisme, segala yang ada itu ya sumbernya dari materi, nggak ada sumber yang itu keluar dari materi. Kayak tadi, para filsuf purba mengatakan asas dasar alam semesta, air, api, udara, itu pun juga semuanya materi. Iya kan? Kayak teman-teman, aku ingin bahagia. Coba dicek dasar untuk agar bisa bahagia, pasti pun juga unsurnya itu materi. Apa mungkin sih bisa bahagia kalau jomblo selamanya misalnya? Misalnya, apa sih yang enggak yang bahagia kalau dasarnya itu tidak uang, tidak kesehatan, ya, tidak punya anak, tidak punya rumah. Loh, kalau teman-teman itu memiliki itu semua, kemudian teman-teman mengatakan itulah yang disebut bahagia. Loh,
isinya tadi semuanya itu pun juga materi. Tuh ya, karena apa? Segala realitas wujud yang ada sumbernya itu ya tadi materi yang itu sebagai satu-satunya substansi yang ada di alam realitas. Dan ciri yang kedua apa? Bagi orang materialism ini, mereka itu tidak meyakini adanya sesuatu yang sifatnya itu gaib, yang sifatnya itu imaterial. Ya, karena apa? Karena orang yang meyakini sesuatu yang gaib, itu kan bukan sesuatu yang materi. Kalau itu bukan materi, ya artinya tidak diyakini, tidak dianggap sebagai suatu kebenaran. Kalau dibicarakan itu akan melahirkan pertengkaran. Hari ini kan banyak kan debat masalah agama, perbedaan keyakinan, tidak setuju keyakinan pendapat golongan ini, pendapatnya berbeda, lahir yang namanya saling mengkafirkan, ya. Jadi keyakinan itu kalau dibawa ke publik, ya, ke ke luar itu malah melahirkan crash. Mending apa? Kalau meyakini suatu kebenaran, yakini saja, nggak usah diucap-ucapkan, dipublish. Berbeda sama dengan cirinya materialisme. Jadi kalau meyakini adanya sesuatu yang goib, kayak temen meyakini tadi Nyi Roro Kidul, meyakini adanya Tuhan dan neraka, itu bagi materialisme nggak ada. Semuanya itu ya materi. Kalau di luar materi itu tidak dianggap sebagai suatu kebenaran. Ciri yang kedua apa? Jadi bagi materialisme, panca indera yang itu dimiliki oleh manusia itu satu-satunya alat untuk mencapai ilmu pengetahuan. Jadi kenapa kok panca indera? Karena panca indera ini bisa sekaligus membuktikan suatu kebenaran. Kayak tadi saya mengatakan di depan saya itu ada laptop, itu saya lihat secara langsung, saya buktikan dengan tangan saya, ya, bisa diukur, bisa dijelaskan, bisa dibuktikan dengan orang lain kalau orang lain itu ada di sebelah saya. Artinya apa? Artinya panca indera ini sangat kuat untuk menemukan kebenaran. Daripada yang namanya itu nas, daripada yang itu intuitif, itu sifatnya subjektif. Kayak teman-teman mengatakan cewekku ini satu-satunya cewek yang paling cantik. Loh, itu subjektif loh ya. Mungkin saya disuruh untuk menilai, enggak, ceweknya biasa-biasa saja kok. Ada jauh yang lebih cantik dari cewek itu kan sifatnya subjektif. Kalau itu panca indera, itu bisa disetujui oleh banyak orang. Karena apa? Karena pengetahuannya sifatnya itu sifatnya itu objektif. Di depan saya ada laptop, teman-teman itu kalau melihatnya, membuktikannya, itu pasti mengiyakan, oh iya ternyata di depannya itu ada laptop. Nanti efeknya luar biasa. Panca indera itu sebagai alat untuk mencapai ilmu pengetahuan, ini nanti di barat sangat berkembang luar biasa. Karena apa? Panca indera ini sebagai alat untuk dasar yang namanya pengalaman manusia. Jadi pengetahuan itu adalah sumbernya dari pengalaman. Dan pengalaman ini alat untuk menemukan kebenaran itu adalah dengan panca indera. Jadi hanya menjadikan objek yang itu sifatnya hanya materi, sifatnya yang kelihatan, yang faktual. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Memposisikan ilmu yang itu sebagai pengganti agama dalam meletakkan suatu hukum. Jadi yang yang lebih layak dijadikan suatu hukum di suatu negara atau suatu daerah, yaitu ilmu itu sendiri.
Karena apa? Karena ilmu itu lebih menguntungkan. Dan ilmu ini berkembang, dan kalau berkembang itu pun jauh lebih bermanfaat untuk manusia. Makanya apa? Geser agama, jadikan ilmu yang itu dijadikan untuk hukum. Ya, jadi ada asas, ada norma yang itu dibuat dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Yang keempat apa? Memposisikan ilmu yang itu sebagai dasar tata kehidupan. Bukan agama, bukan mitos, bukan materi, bukan tradisi, apalagi sesuatu yang itu tidak masuk akal, itu pun juga meaningless. Jadi ilmu ini hakikatnya penting. Kalau itu penting, ya jadikan tata kehidupan biar masyarakat bisa adil, bisa masyarakat biar masyarakat bisa sejahtera, biar masyarakat bisa maju. Majunya dengan apa? Dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan dengan sesuatu yang sifatnya imaterial seperti agama, apalagi mitos. Ya, mitos itu kan suatu kebenaran yang tidak ada dasarnya. Kalau mitos itu dijadikan tata kehidupan, ya akhirnya masyarakatnya sifatnya primitif, tidak bisa maju. Nah, untuk agar masyarakat itu bisa maju, bisa berperadaban, kuncinya itu ilmu harus dijadikan sebagai asas dasar tata kehidupan, dijadikan norma, dijadikan tata nilai, sekaligus tadi yaitu dijadikan untuk meletakkan hukum. Ya, kalau memakai yang namanya tradisi agama, nanti yang terjadi itu pasti crash, chaos. Ya, ada satu yang itu meyakini harus demikian, yang satu harus demikian. Artinya apa? Artinya peletakan hukum, bahkan dasar tata kehidupan, kalau itu dengan agama atau dengan mitos, ya akhirnya itu tidak universal, tidak bisa diikuti oleh semua daerah, tidak bisa diikuti oleh setiap kalangan. Nah, untuk agar bisa diikuti oleh setiap kehidupan, setiap masyarakat, setiap daerah, maka harus memposisikan ilmu yang itu sebagai dasar tata kehidupan. Itu ya, itu cirinya materialisme. Oke, kalau ini karakternya. Apa sih karakternya materialisme? Yang pertama itu objektif dan positivisme. Yang kedua yaitu kausalitas atau hukum, kalau dalam agama disebut sunatullah. Yang ketiga yaitu menolak supranatural, menolak imaterial. Yang terakhir ada yang namanya reduksionistik. Jadi karakter yang pertama dari materialisme itu adalah objektif dan positivisme. Jadi apa? Mencari jawaban dari problem-problem yang ada, yang itu dengan alat metodologi objektif dan positivistik. Artinya apa? Kalau ada problem dan lain sebagainya, itu harus dicari jawaban yang sifatnya itu positif, sifatnya itu yang kelihatan, sifatnya itu fakta, dan objektif apa bisa diterima oleh setiap orang yang ada. Kalau kok misalkan mencari jawaban dari adanya problem dan lain sebagainya, mencari jawabannya kok melalui mitos, melalui tradisi, atau melalui yang namanya agama, yo itu mungkin satu orang bisa menerima, tapi orang lain tidak bisa menerima. Karena sulit masalah keyakinan untuk bisa meyakini semua orang bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Karena keyakinan itu sifatnya subjektif. Maka apa? Jalan satu-satunya itu harus objektif. Objektif ini artinya bisa dikatakan benar kalau itu bisa diterima oleh setiap masyarakat, oleh setiap orang. Nah, sesuatu yang objektif ini harusnya itu sesuatu yang kelihatan, yang faktual. Atau dalam istilah lain itu bisa diukur, bisa bisa dijelaskan. Itulah yang disebut positivisme. Itulah karakternya materialisme. Jadi
agak tidak setuju dengan yang namanya subjektif, karena subjektif ini pun juga sifatnya macam-macam. Kamu mengatakan A dan saya mengatakan B, teman yang lain mengatakan C. Loh, padahal itu objeknya itu sama loh ya. Objeknya itu misalkan anaknya Pak Lurah yang cantik. Teman-teman mengatakan anaknya Pak Lurah demikian, saya mengatakan demikian, yang lain mengatakan demikian. Jawabannya, kesimpulannya itu macam-macam. Kalau itu macam-macam, ya tadi melahirkan crash, melahirkan perbedaan. Maka apa? Karakternya materialisme ini menawarkan harus objektif yang itu bisa diterima oleh setiap masyarakat, sekaligus bisa diukur. Dan itu sifatnya harus positif. Jadi positif itu apa? Kebenaran yang itu sifatnya, istilahnya apa? Yang kalau dalam bahasanya Auguste Comte, itu nalar manusia kalau sudah dewasa, itu adalah nalarnya positivisme. Kalau itu sudah positivisme, artinya segala sesuatu itu bisa diukur, ya. Kalau itu bisa diukur, artinya objeknya itu adalah material. Objeknya adalah materi. Kalau itu bicara masalah wilayah eskatologis, wilayah agama, itu nggak positif, itu negatif. Jadi omong kosong dan meaningless. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kausalitas. Jadi katanya materialisme, setiap peristiwa yang ada, coba dicek ya, pasti ada sebabnya. Nah, sebab yang ada ini yang melahirkan akibat, nanti akibat lagi melahirkan sebab, itu kan berentep-rentepan. Jadi katanya materialisme itu bukan karena sesuatu yang goib, itu bukan sesuatu yang kamu yakini sebagai kekuatan yang besar, enggak, karena ada yang namanya hukum kausalitas. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang itu menggerakkan alam semesta, apalagi yang menggerakkan Tuhan, apalagi yang menggerakkan itu dewa-dewa, itu nggak ada. Yang menggerakkan adanya peristiwa-peristiwa yang ada, yang itu melahirkan sebab-sebab yang berentep-rentepan, yaitu karena ada yang namanya kausalitas. Kayak teman-teman dulu kecil, sekarang dewasa, nanti tua. Loh, itu digerakkan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, yaitu yang menggerakkan adalah kausalitas. Kalau semuanya yang menggerakkan itu adalah kausalitas, lalu keberadaan Tuhan di mana? Ya Tuhan nggak ada. Karena semuanya itu berjalan, bergerak, bertumbuh, itu sesuai dengan hukum kausalitas. Coba teman-teman dicek seluruh kehidupan yang ada, entitas yang ada di alam semesta ini berjalan rapi, berjalan harmoni, seimbang. Ya karena ada yang namanya hukum kausalitas, nggak ada yang namanya Tuhan. Itu karakter kedua. Makanya dilanjutkan yang ketiga, karena alam semesta ini ada kausalitasnya yang itu menggerakkan segala peristiwa yang ada. Orang materialisme ini secara karakteristik itu menolak adanya supranatural. Ya, jadi teman-teman meyakini saya itu bisa bahagia karena adalah Tuhan berkat saya tiap hari berdoa. Kalau itu dilihat dari kacamata materialisme, itu enggak, kamu bahagia itu ya perjuangan kamu sendiri, kerja kerasmu, keseriusanmu dalam belajar, ya, keseriusanmu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, akhirnya kamu sukses menjadi orang yang bahagia. Bukan karena Tuhan, bukan karena doa-doamu kepada Tuhan, itu enggak, yo itu karena perjuanganmu. Dan perjuanganmu dari rentepan-rentepan tadi itu adalah sifatnya materi semua. Dan materi ini bergerak itu digerakkan oleh hukum kausalitas. Jadi apapun yang itu ada, yang itu bergerak, kok teman-teman mengatakan yang menggerakkan matahari itu adalah Tuhan, yang menerbitkan matahari itu adalah Tuhan. Apalagi teman-teman meyakini aku ini putus misalkan, itu adalah kehendaknya Tuhan. Ono we putus sok melibatkan Tuhan. Putus ya putus saja.
ya, jangan libatkan Tuhan. Itu ya persoalanmu itu. Jadi menolak supranatural. Yang keempat disebut yaitu reduksionistik. Jadi realitas yang itu sangat luas ini, ya, yang sifatnya itu adalah materi, ya, itu bisa dijelaskan dengan yang namanya reduksionistik. Jadi apa? Keseluruhan yang ada yang sifatnya itu mungkin tidak bisa dijangkau oleh manusia, termasuk alam realitas ini, itu harus dibaca dengan kacamata reduksionistik. Kita jelaskan yaitu melalui bagian-bagian kecilnya. Oh, alam semesta ini ada lautnya. Ayo kita pahami laut, kita pahami tanahnya, kita pahami langitnya, kita pahami manusia. Ini semuanya adalah dari keseluruhan alam semesta, dan manusia dengan kacamata reduksionistikme ini bisa melihat sesuatu yang luas itu dengan melalui bagian-bagian kecilnya. Karena apa? Karena realitas ini sangat luas dan sangat besar, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia tugasnya apa? Yaitu bagian-bagian kecilnya saja. Bukan berarti alam semesta ini nggak bisa dibaca, nggak bisa ditangkap oleh manusia, nggak. Melainkan bisa. Bisa dijangkau, diketahui oleh manusia, tapi itu dijelaskan dengan rincian-rinciannya. Yang itu nanti secara keseluruhan itu bisa ditangkap oleh manusia. Oke, itu ya. Itu karakternya materialisme. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bentuknya. Jadi bentuk pertama itu ada materialisme rasionalistik. Jadi katanya apa? Fakta, realitas, kenyataan itu didasarkan pada ukuran dan bilangan. Kenapa kok demikian? Agar semua realitas, semua kenyataan itu bisa dipahami oleh manusia. Ya, kalau sesuatu yang itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibilang-bilangkan, yaitu sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Itu sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Kalau itu tidak bisa dimengerti, ya artinya itu omong kosong. Kayak apa? Kayak Tuhan itu nggak bisa diukur. Surga itu tidak bisa diukur tuh. Teman-teman mengatakan surga itu luasnya langit dan bumi. Bumi ini sudah luas, langit itu pun juga sudah luas. Itu nggak bisa diukur, artinya ya nggak ada. Ya, makanya apa? Materialisme rasionalistik ini membaca segala yang ada itu bisa dikatakan dan bisa dipahami oleh manusia itu ketika bisa diukur tadi dengan kacamata positivistik, ya, dengan melalui alat yang namanya logika, rasio, akalnya manusia. Ya, jadi sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal itu nggak begitu dipedulikan oleh orang materialisme karena nggak bisa diukur. Ya, yang bisa diukur itu ya yang bisa ditangkap oleh akal. Kayak saya melihat teman-teman yang itu pacaran. Loh, akal saya kan menangkap, rasio saya kan menangkap, itu bisa diukur. Oh, teman-teman itu berdua sama ceweknya, jumlahnya dua, memakai baju, warnanya merah. Ya, malam-malam di kedai kopi sedang bermesra-mesraan. Loh, itu bisa dibilangkan, bisa diukur, dan itu bisa dimengerti oleh manusia dengan yang namanya rasionalistik, dengan yang namanya akal. Itu untuk membaca segala realitas yang ada. Nah, realitas yang itu tidak bisa diukur dengan kacamata akal, ya artinya itu omong kosong. Termasuk adalah sesuatu sifatnya yang eskatologis. Yang kedua ada materialisme partial. Ini menyangkal adanya ciri khusus unsur imaterial atau formal. Ya, jadi
imaterial atau eskatologis yang punya ciri khusus, misalnya apa? Keesaan, kebaikan, ya, apalagi keindahan yang absolut dan lain sebagainya. Itu kan ciri khusus. Itu disangkal oleh materialisme parsial. Enggak. Yang ketiga ada materialisme antropologis. Jadi ini ada dua bentuk. Pertama itu materialisme antropologik. Ini membantah adanya jiwa. Jadi kalau ada yang meyakini adanya jiwa, ya, memiliki jiwa dan setiap kehidupan itu punya jiwanya, itu dibantah oleh antropologik materialisme. Yang kedua apa? Yaitu tidak menyetujui dan tidak meyakini ketergantungan jiwa pada materi. Ya, ketidakketergantungan jiwa pada materi, walaupun ada jiwa, walaupun ada soul, jiwa ini tergantung pada materi. Ya, bukan materi yang bergantung pada jiwa. Jadi logiknya itu dibalik. Kalau kita meyakini bahwa materi itu tergantung pada jiwa, kemudian dibalik oleh materialisme antropologik, enggak, melainkan jiwa sendiri itu yang bergantung pada materi. Buktinya apa? Buktinya teman-teman itu loh. Cinta itu kan kondisi ahwal jiwa manusia, ya kan? Dan teman-teman itu ceweknya banyak, jatuh cinta sama si A, sama si B. Loh, itu kan sama si dia, dan yang lainnya, itu kan materi. Ya kan? Artinya apa? Jiwa ini bisa mencintai yang kemarin ini, yang kemarin itu jiwa bisa mencintai yang berbeda-beda. Artinya apa? Jiwa itu ya tergantung pada materi. Kalau jiwa nggak ada, materi ini bisa berdiri. Kalau kok jiwanya itu ada, nggak ada materi, terus jiwanya mau kemana? Mungkin jiwanya ada, tapi nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Artinya apa? Jiwa itu ya tergantung sama materi. Yang keempat ada materialisme dialektis. Jadi sifatnya materi yang ada, yang itu sebagai kenyataan dan real, faktual, itu sifatnya dialektik. Kayak teman-teman itu kan barang materi, iya kan? Punya mata, punya rambut, itu kan materi semuanya. Punya kelamin, punya perut, jangan salah, itu pun juga materi semuanya. Katanya apa? Sifatnya ini dialektis, berubah-ubah. Kayak teman-teman itu dulu ganteng, sekarang biasa-biasa saja, besok ganteng, itu disebut dialektis. Dialektis itu ada tesis, antitesis, dan sintesa. Jadi alam semesta ini yang tadi substansinya itu materi, itu semuanya bergerak, ya, itu adalah secara dialektis. Ada malam, ada siang, ada kecil, ada dewasa, ada tua, kemudian mati. Itu pun juga dialektis. Bahkan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, itu pun juga sifatnya dialektis. Yang tadi malam tidur, paginya bangun, kemudian menjadi mahasiswa, setelah menjadi mahasiswa mungkin menjadi pebisnis, setelah menjadi pebisnis mungkin menjadi apa. Loh, itu kan rentepan-rentepan fakta yang itu berubah-ubah, itu sifatnya dialektis. Nggak ada yang namanya itu keluar dari dialektis, itu nggak ada. Kalau yang selanjutnya disebut materialisme historis. Jadi apa? Hakikatnya sejarah itu ada. Itu sebenarnya inti persoalannya adanya sejarah itu adalah ekonomi. Ya, ekonomi inilah yang membentuk sejarah. Kalau ekonominya rendah, yang terjadi adalah sejarah masyarakat yang miskin, masyarakat yang lemah, masyarakat yang itu mungkin ditindas, dizolimi karena secara ekonomi nggak kuat. Kalau ekonominya itu kuat, mungkin akan menjadi masyarakat yang
maju, masyarakat yang kuat, yang menjajah, ya kan? Akhirnya itu menjadi hakikatnya sejarah. Dan sejarah ini ini dibentuk dengan adanya proses-proses ekonomi yang itu sebagai inti pokok kemanusiaan. Ini nanti dikembangkan lebih jauh oleh seorang filsuf namanya Karl Marx. Oke ya, coba nanti kita cek. Yang terakhir, ini yang agak berbeda. Ada materialisme mistis. Saya bacakan saja. Jadi, dalam peristiwa material itu terdapat misteri yang mengungguli manusia. Seperti apa? Contohnya kayak tadi, kayak Nyi Roro Kidul. Kalau di Yunani ya ada Eros, ada Dewara, ada kalau di India Hindu Buddha ada Krishna, ada Atman, ya. Ada kalau di Yunani lagi ada yang namanya Dewa Petir, ya kan, Thor misalkan. Ada Medusa, ada Poseidon dan lain sebagainya. Loh, itu kan materi semua. Jangan salah loh ya, teman-teman yang orang Jawa mungkin meyakini ada pantai Ratu Selatan, punya selendang, cantik, punya kuda, punya andong. Loh, itu kan ya barang materi semua, ya kan? Tidak bisa yang keluar dari materi. Nah, kemudian orang materialisme mistis ini meyakini walaupun itu materi, tapi meyakini bahwa materi yang sifatnya itu misteri, itu kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatannya manusia. Kayak Nyi Roro Kidul, kayak dewa-dewa yang dipercayai oleh orang Yunani kuno, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut macam dan bentuknya materialisme. Ada juga nilai materialisme. Oke, nilai pertama apa? Tadi orang materialisme itu kan hanya meyakini benda. Dan benda ini adalah suatu kenyataan yang itu selalu eksisten, eksis. Dan katanya materialisme, benda ini adalah unsur primordial sekaligus fundamental yang ada di alam semesta ini, dan itu sebagai nilai yang primordial, nilai yang absolut. Jadi nilai absolut itu bukan surga dan neraka, nilai yang absolut itu ya benda itu sendiri. Ya, karena tadi tidak ada sesuatu yang keluar dari yang namanya materi. Tidak ada sesuatu yang keluar dari yang namanya benda-benda. Semua yang ada, bahkan tujuan kita ke depan, bayangan kita ke depan, harapan kita ke depan, itu tidak jauh dari yang namanya benda. Ya kan? Yang kedua apa? Semuanya itu dapat dijelaskan atas dasar benda-benda yang bergerak. Kayak teman-teman bisa dikatakan soleh, itu kalau menunjukkan eksisnya menjadi manusia yang soleh, tiap hari ke masjid, tiap hari ke musola, tiap hari ngaji. Loh, itu bisa dibaca nilai kesolehannya ya ketika tadi ada aspek-aspeknya yang itu senantiasa bergerak istiqomah, baca Quran, sholawatan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mengatakan nilaimu itu adalah orang soleh misalkan, tapi kok kamu turu-turu, tidak pernah ke masjid, tidak pernah belajar, tidak pernah ngamal, ya artinya kamu itu ya bukan orang soleh. Jadi simple. Jadi nilai ini bisa dikatakan suatu nilai ketika apa? Ketika menggerakkan atau mengeksiskan bendanya itu atau dirinya itu. Teman-teman nggak bisa mengatakan aku ini orang yang soleh loh ya. Buktinya apa? Kalau buktinya kok hanya di dalam kamar dan lain sebagainya, ya artinya itu bukan suatu nilai. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini yang masuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi yang dapat menjadi objek ilmu pengetahuan itu harus sifatnya fisik dan materi. Ya, jadi kenapa ilmu pengetahuan di Eropa tadi berkembang luar biasa? Karena objeknya itu hanya fisik dan materi. Ya,
Sedangkan orang timur atau termasuk Jawa itu kan sibuk menjadikan Tuhan sebagai objek, misalkan surga objek, kemudian barang-barang mistis, mitos dijadikan objek penelitian, ya akhirnya pengetahuan nggak berkembang. Nah, agar pengetahuan ini bisa bertumbuh dan maju, yang itu nanti efeknya pada teknologi yang berkembang, harus objeknya itu berupa materi yang itu bisa dilihat oleh manusia. Ya, percuma membahas sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, itu nggak ada efeknya untuk peradaban manusia. Yang terakhir, nilai tertinggi yang harus dianut oleh manusia itu adalah kenyataan itu sendiri. Ya, karena apa? Karena faktual atau yang kenyataan yang real inilah yang bisa menjadikan manusia itu puas, menjadikan manusia mendapatkan kenikmatan baik badani maupun fisiknya. Ya, coba teman-teman cek, misalkan kamu saya kasih uang 10 juta, ya, atau kamu pilih surga misalkan, itu kan puyeng ya. Coba teman-teman dicek pilih mana, pilih uang 100 juta atau milih surga, itu kan masih menjadi pertimbangan kan ya. Nah, bagi materialisme yang itu sebagai nilai ya, yang harus kita anut, yang kita ini sebagai manusia ya, kita harus meyakini yang sifatnya itu faktual saja. Karena yang faktual ini yang bisa membahagiakan manusia. Ya, karena yang namanya bahagia itu ya sifatnya yang faktual. Nggak ada kebahagiaan yang itu keluar faktual. Ya, contoh kecil teman-teman, bahagia itu adalah ketenangan jiwa. Coba dicek ketenangan jiwa itu yang bagaimana. Oh, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil. Loh, itu pun juga sifatnya materi. Ya, jadi kebahagiaan yang itu tidak yang keluar dari materi itu bukan kebahagiaan, itu kebahagiaan yang sifatnya omong kosong. Ya, itu nilainya materialisme. Jadi sangat kuat dalam wilayah materi, wilayah fisik. Di balik untuk meneliti ilmu pengetahuan yang nanti pada efeknya itu ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat, ternyata kuncinya kebahagiaan tujuan manusia itu adalah sifatnya materi. Ya, jadi memang tujuannya manusia, puncaknya itu adalah kebahagiaan. Ya kan? Nggak ada manusia yang nggak pengen bahagia. Pasti semua manusia sepakat tujuannya itu pengen menjadi manusia yang bahagia. Nah, kebahagiaan ini ternyata isinya itu pun juga sifatnya materi-materi, sifatnya faktual-faktual. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk kepada human, kemanusiaan. Oke, coba kita preteli ya. Pertama ada Lametri. Beliau ini mengatakan manusia itu koyok mesin, ya. Sifatnya itu mekanistik. Yo makan, yo minum, yo bertumbuh, ya. Apalagi tidur, bangun loh. Itu kan kayak mesin, ya kan? Jadi organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia yaitu ibaratnya kayak mesin. Dan manusia itu nggak ada bedanya kayak binatang. Ya, binatang makan, manusia yo makan. Binatang tidur, manusia yo tidur. Ya, jadi antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain sifatnya itu mekanistik, sifatnya itu kayak mesin. Jadi apa namanya? Jadi manusia itu bukan sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang wow. Karena apa? Ya karena mekanistik. Kemudian apa? Kemudian kalau manusia dan makhluk hidup itu yang ada punya jiwa, coba dicek ya, bahwa badan tanpa jiwa mungkin bisa hidup dan bisa bergerak. Tapi jiwa tanpa badan itu nggak mungkin ada.
Sebagaimana di awal tadi, jiwa itu tergantung pada materi, tergantung pada badan. Kayak teman-teman itu, ya, coba dicek penting mana sih badan sama jiwa. Misalkan teman-teman hari ini coba dicek ya, sehari saja nggak makan, di luar puasa ya, sehari saja nggak makan. Loh, itu kan badan kita kan lemes, ya kan? Badan kita lemes, otomatis jiwa kita itu pun juga sulit untuk eksis, sulit untuk bergerak. Artinya jiwanya itu tergantung pada badan. Makanya apa? Kalau badannya itu sehat, otomatis jiwanya pun juga sehat. Kayak teman-teman itu sakit pusing dan lain sebagainya, itu kan mempengaruhi kondisi jiwa kita, ya, mempengaruhi eksistensi keberadaan jiwa kita. Bahkan katanya Lemaitre, bahkan seandainya jiwa itu enggak ada, badan kita itu masih bisa bergerak kok, ya. Tapi kok misalkan badan tanpa jiwa, ya, badan ini bisa eksis. Jadi yang lebih inti itu adalah badan, dan jiwa itu bisa ada dan bisa tidak, itu sifatnya ya tergantung sama badan. Oke, kalau katanya Feuerbach, asumsinya apa? Satu-satunya yang ada itu ya alam materi, ya. Jadi yang nampak, yang bisa dijelaskan, yang objektif, itu sebagai asumsinya Feuerbach. Dan katanya apa? Manusia itu pun juga merupakan benda alam. Dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu ada dan berkembang, itu adalah hasil dari pengalamannya. Nanti kalau sudah manusia ini mendapatkan pengetahuan, arah tujuannya, mau kemana dan tujuannya seperti apa, keinginannya bagaimana, itu tidak jauh dari yang namanya materi. Ya, jadi pengetahuan itu hakikatnya sumbernya dari pengalaman. Ya, pengalaman maksudnya apa? Bisa dilihat, bisa dijangkau, bisa diukur. Itu yang tadi disebut positivistik. Nah, ketika manusia ini mendapatkan pengetahuan, baru manusia kan punya harapan-harapan ke depan, punya tujuan-tujuan ke depan. Tujuannya itu pasti tidak jauh dari yang namanya materi. Ya, coba teman-teman kalau nggak setuju dicek kenapa hari ini kuliah S1, bahkan S2, bahkan doktor. Pasti tujuannya nggak jauh dari yang namanya materi. Makanya tegasnya Feuerbach apa? Terimalah dunia yang ada ini. Jadi dunia seperti apa, hancur bagaimana. Tapi dunia ini penting. Dunia ini sebagai ranah kehidupan kita. Maka apa? Terimalah dunia yang ada ini. Agama dan metafisika harus ditolak. Karena kedua-duanya tak mungkin tercapai di dunia ini. Jadi teman-teman mengharapkan surga dan lain sebagainya, itu malah membingungkan sendiri, malah tidak bisa kita capai waktu kita di dunia. Mendingan apa? Mendingan kita mengejar sesuatu yang sifatnya bisa kita raih. Yang kita raih itu ya tidak jauh dari yang namanya materi. Kalau pingin kaya, yo kejarlah kekayaan dengan bekerja keras, simpel. Kalau pingin mengejar anaknya Pak Lurah, yo kejar saja. Simple, lu. Itu semuanya kan juga materi. Oke, itu dari Feuerbach. Kalau katanya Karl Marx, ini tadi yang disebut dikenal sebagai pelopor materialisme dialektik. Jadi alam semesta ini bergerak dan ada dan bertumbuh dan berubah-ubah, yaitu karena ada dialektika. Jadi Karl Marx ini meminjam dialektikanya Hegel. Jadi ada tesis, antitesis, dan sintesa. Jadi alam semesta termasuk manusia, ya, itu hidup bergerak, itu tidak bisa keluar dari yang namanya dialektika. Kayak tadi saya menyebutkan, tadi malam saya sebagai pengajar misalkan. Kemudian saya tidur, nanti paginya saya menjadi mahasiswa. Setelah
menjadi mahasiswa, saya menjadi orang tongkrongan misalkan. Loh, itu kan rentepan dari fakta ke fakta yang itu sifatnya dialektis. Jadi harus ada satu fakta yang itu bertemu dengan fakta yang lain, yang ini melahirkan fakta yang baru. Nanti apa? Lahirnya ilmu pengetahuan pun juga adanya dialektis ini. Jadi pengetahuan itu yo nggak absolut. Karena apa? Karena yo objeknya materi. Sedangkan materi sifatnya itu dialektis. Jadi nggak ada yang namanya harga mati. Misalnya begini, dulu Indonesia itu dijajah, itu sebagai tesis. Kemudian masyarakat Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan, itu sebagai lawannya tesis yang disebut antitesis, ya. Kemudian adanya tesis yang itu dilawan oleh antitesis, lahir yang namanya sintesa, yaitu apa? Indonesia yang menjadi negara yang merdeka. Jadi arus realitas alam semesta ya sifatnya demikian, sifatnya antara fakta ke fakta. Tapi katanya Karl Marx, ya, adanya kehidupan manusia, jadi masyarakat atau manusia itu sebagai subjek atau pelaku sejarah. Tapi katanya Karl Marx, walaupun manusia itu sebagai subjek sejarah, ekonomi itu sangat menentukan bagi manusia. Makanya nanti punya ide yang namanya borjuis dan proletar, ya. Jadi ada masyarakat yang itu miskin, di mana dia bekerja tiap hari, terutama di era modernisme yang itu dikenal sebagai ekonomi kapitalisme. Manusia itu tidak dianggap sebagai manusia. Jadi manusia yang bekerja itu dianggap kayak mesin, nggak ada bedanya kayak benda, ya. Dan hidupnya kayak tadi, hidupnya itu mekanistik, kayak tiap hari bangun kemudian kerja. Jam 8 itu sudah kerja, nanti pulangnya jam 4. Jam 4 ketemu keluarga, badan sudah capek, sudah lemes dan lain sebagainya. Akhirnya istirahat, bangun-bangun pagi, jam 7-nya itu sudah berangkat kerja. Jadi tiap hari itu rotasi kehidupannya itu mekanistik. Dan itu katanya Karl Marx, itu nggak ada bedanya kayak mesin. Makanya tadi disebut yang namanya mekanistik. Jadi alam semesta ini bergerak, terutama manusia, yaitu geraknya itu ya mekanistik. Kalau itu mekanistik, yaitu nggak ada bedanya koyok robot. Nah, jadi Karl Marx ini mengkritik adanya manusia yang itu kok mentalnya kok nggak berjuang. Jadi mentalnya itu cengeng. Nanti sintesanya Karl Marx ini karena memakai kacamatanya Hegel, ada tesis, ada antitesis dan ada sintesa. Ternyata faktor utamanya yang menjadikan manusia itu lemah secara mentalnya atau secara ekonomi, nanti manusianya ini lari, yang itu larinya ke agama, ya. Dikit-dikit minta sama Tuhan, dikit-dikit kalau galuh lari ke Tuhan, minta ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan itu dijadikan kambing hitam. Kayak teman-teman itu lo misalkan galuh, misalkan stres, misalkan nggak lulus ujian, itu kan yang mulanya jarang ke masjid, kemudian ke masjid. Yang kemudian nggak pernah tahajud, kemudian 1 bulan full sholat tahajud. Demi apa? Demi nilai dan lain sebagainya. Tapi itu bagi Karl Marx itu adalah mental yang cengeng, mental yang nggak berani menantang dunia. Kenapa demikian? Ternyata bagi Karl Marx itu adalah gara-gara agama. Nanti kalau ditelusuri agak lebih jauh, kenapa manusia itu terpuruk? Ya, manusia itu lemah, termasuk yang menjadikan mereka itu posisinya selalu di bawah, itu ternyata gara-gara ulama. Ternyata gara-gara para agamawan. Jadi agamawan ini mendakwahkan, ayo kita bersabar, bahwa dunia ini adalah ujian. Ada
kehidupan yang itu jauh lebih bahagia, yaitu adalah kehidupan akhirat. Kita susah nggak apa-apa, kita sengsara nggak apa-apa, ini adalah urusan dunia. Akhirnya para agamawan ceramahnya basisnya demikian, ya akhirnya masyarakat yang itu sudah pasrah, sudah putus asa, akhirnya membaca realitas ini bukan sebagai tantangan, melainkan apa? Melainkan sebagai penerimaan. Akhirnya yo yang miskin tetap miskin ya, yang miskin yo mungkin tambah miskin karena apa? Karena basisnya ya sudahlah pasrah saja. Ini adalah mampir ngumpi. Gara-gara siapa? Gara-gara ceramahnya para agamawan. Itulah nanti yang dikritik oleh Karl Marx. Jadi Karl Marx itu tidak mengkritik agama, tapi mengkritik orang yang itu cara beragamanya. Agama itu benar, tapi cara beragamanya orang itu belum tentu benar. Nah, itulah yang disasar oleh Karl Marx. Jadi mentalitasnya itu cengeng. Dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit lari ke Tuhan. Makanya Karl Marx itu punya keyword yang sangat terkenal sekali, ya. Jadi beliau mengatakan, religion is the opium of the people. Jadi agama itu adalah candu masyarakat. Jadi kalau cara beragama kita kok lembek, ya, cara hidup kita kok lembek dan lain sebagainya, ya, mungkin apa? Cara beragama kita itu ada yang salah. Harusnya agama yang itu menjadi spirit, agama yang itu harus menjadi perjuangan, menjadikan diri kita semangat. Tapi kok malah menjadikan diri kita lembek. Kalau kacamatanya Karl Marx, kalau itu dibaca dari kapitalisme, yang miskin itu malah tambah miskin, ya. Kenapa demikian? Yaitu karena agama menjadi candu masyarakat, mentalitasnya mentalitas budak. Yang dicari mungkin ya barokah, kebahagiaan akhirat. Akhirnya orangnya itu nggak berani menantang oleh dunia. Oke, itu ya, religion is the opium of the people. Itu katanya Karl Marx. Oke, kita lanjutkan. Ini loh. Ini ketika orang materialisme itu melihat dunia. Jadi biasanya orang materialis itu orangnya nggak pernah merasa puas. Jadi tidak cukup dengan satu benda yang saya miliki. Harus lebih dari ini. Kalau saya hari ini sudah mendapatkan satu ilmu, besok saya harus mendapatkan dua ilmu. Kalau hari ini saya bisa menyelesaikan membaca buku 50 halaman, besok saya akan tambah 60 halaman. Jadi tidak merasa puas. Ini sisi positifnya ada. Jadi apa? Kalau itu masuk dalam ranah kemanusiaan kita, kita manusia yang berkembang, kita manusia yang maju. Yang kedua apa? Melihat objek material itu lebih penting daripada manusia. Jadi kedudukannya manusia itu kalau memakai kacamatanya Lametri itu kan sama, karena sifatnya itu benda, sifatnya itu mekanistik. Tapi ada juga orang materialisme yang itu melihat materi ini jauh lebih penting dibandingkan kedudukannya manusia. Karena apa? Karena materi ini adalah substansi. Karena materi inilah yang itu menjadi pokok asas dasarnya alam semesta. Dan manusia itu adalah bagian kecil yang itu hidup di tengah alam semesta. Yang ketiga apa? Tidak merasa bahagia jika belum memiliki yang terbaik dan yang terbanyak. Jadi secara progresif, orang materialisme ini tidak cukup dengan aku yang sekarang, aku yang saat ini. Jadi harus jauh lebih baik. Kalau punyanya misalkan kok HP apa misalkan, HP-nya ini harus jauh lebih baik. Dan nominalnya pun juga harus banyak. Kalau ini dalam ranah ilmu pengetahuan, ranah ekonomi, ini menguntungkan orang materialisme. Ya, jadi apa? Orangnya progresif,
orangnya tidak stagnan. Itulah nanti mungkin ya, itu yang menjadi sasarannya Karl Marx, yang itu mengkritik orang yang itu hanya menerima saja, yang itu hanya cukup hari ini dan saat ini. Tapi bagi orang materialisme, enggak, kita harus lebih. Tidak cukup satu yang saya miliki, melainkan apa yang saya miliki ini harus lebih jauh banyak dan jauh lebih banyak lagi. Oke, itu ya. Kok banyak banget ya? Ini sedikit saja. Jadi gagasan materialisme yang itu bertumbuh di era modernisme ternyata jauh-jauh hari dalam sejarah itu ternyata pun juga sudah membahas wacana yang disebut sama, yaitu materialisme, walaupun wacananya pun juga berbeda, tapi hakikatnya itu sama, terutama diwakili oleh Leukipos. Jadi ini pada abad 5 sebelum Masehi. Jadi beliau ini mengatakan atom ini elemen yang tak terbatas, sifatnya itu abadi. Sebagaimana materialisme tadi, jadi materi ini sebagai substansinya alam semesta. Tapi dalam bahasanya Leukipos, itu adalah atom. Atom ini pun juga yang disebut materi. Sebagaimana Demokritos, ya. Jadi atom-atom ini mengembangkan teori sebelumnya, ini menyusun semua materi yang ada, yang itu tidak dapat dibagi, tidak dapat dihancurkan, melainkan sifatnya abadi, sifatnya tak terbatas. Kalau katanya Epikuros, ya, bahkan pengetahuan yang itu dimiliki oleh manusia, tujuannya itu hakikatnya apa? Kenapa kita punya ilmu pengetahuan? Karena kita itu nggak pengen nyesel, kita nggak pengen sengsara. Itulah yang sebagai tujuannya manusia dengan adanya ilmu pengetahuan. Tapi katanya Epikuros, ilmu pengetahuan yang hakiki sumbernya itu ya dari materi, yaitu dari pengalaman. Itu jauh-jauh hari dalam sejarah, itu pada 5 sebelum Masehi, itu sudah dibahas cikal bakalnya materialisme di era modern, yang itu nanti dihidupkan oleh Thomas Hobbes. Kemudian berkembang di abad 8 Masehi, kemudian 20 Masehi, yang itu dengan materialisme positivistik logic. Ya itu ya, itu secara alur sejarahnya. Nih, ini terakhir. Jadi adanya wacana tadi materialisme itu pada akhirnya dikritik habis-habisan oleh mazhab eksistensialisme. Tadi kan mengatakan manusia itu ya materi ya benda, dan alam semesta ini substansinya adalah materi. Bahkan segala kehidupan yang ada yaitu adalah materi. Artinya apa? Artinya manusia itu nggak ada bedanya dengan materi-materi yang lain. Jadi nggak ada keunikan pada diri manusia. Kalau manusia itu materi, nggak ada bedanya dengan hewan. Hewan pun juga sama, yaitu materi. Nggak ada bedanya dengan pohon. Nggak ada bedanya dengan kerbau dan lain sebagainya. Artinya apa? Kedudukannya manusia yang mulanya itu hakiki, nilainya manusia yang itu absolut, itu ternyata didegrasikan, diruntuhkan ya oleh paham materialisme itu sendiri. Akhirnya manusia itu yang mulanya nilainya kedudukannya tinggi di alam semesta, akhirnya nggak ada bedanya dengan pohon, nggak ada bedanya dengan kursi. Karena apa? Karena sama-sama sebentuk materi. Inilah yang itu mereduksi totalitas manusia. Ya, itu kritiknya eksistensialisme. Sedangkan eksistensialisme itu mengatakan apa? Manusia itu secara eksis itu tidak hanya sebatas pada being, melainkan manusia itu selalu becoming loh ya. Kamu hari ini yang mulanya bodoh, sekarang menjadi manusia yang pintar. Loh, itu kan tidak berhenti pada being. Kalau hanya berhenti pada being, yuk kita nggak ada bedanya sama pohon.
Kita nggak ada bedanya sama hewan, tapi hakikatnya manusia itu selalu becoming, selalu menjadi sesuatu yang baru. Ya, selalu menjadi yang itu selalu bertumbuh, selalu berkembang. Jadi itu nggak bisa disamakan dengan benda-benda yang lain, apalagi hewan, apalagi pohon. Bahkan katanya eksistensialisme, manusia itu memiliki kompleksitas yang itu tidak bisa diukur, yang itu dimiliki oleh manusia. Jadi manusia di momen-momen tertentu, apalagi momen yang itu sangat krusial, seperti apa mengambil keputusan, kecemasan, cinta, dan lain sebagainya, yang mulanya itu kelihatan lemah, sekarang seakan-akan melihat menjadi orang yang itu kayak pahlawan, menjadi orang yang pejuang. Kemarin itu standar-standar saja. Karena apa? Karena mendapati momen-momen eksistensial. Artinya apa? Artinya manusia nggak bisa dibaca secara materi, melainkan harus dibaca secara eksistensial. Karena apa? Di dalam dirinya manusia itu punya potensi yang itu harus eksis. Yang eksisnya ini ketika ketemu momen-momen yang penting. Kayak tadi yang mulanya males-males, kemudian dibenturkan dengan ujian tesis atau disertasi, kemudian males ini kan berubah. Artinya selalu becoming, selalu menjadi sesuatu yang baru, yang itu tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain. Jadi itu kritiknya eksistensialisme. Oke, ini ada keyword dari siapa ini? Namanya kok nggak kelihatan. Jadi saya bacakan saja. Cinta itu tidak menuntut kepemilikan materialistis dalam bentuk apapun. Cinta itu menghasilkan kebebasan penuh. Jadi cinta yang sebenarnya itu adalah cinta yang tidak menuntut. Hari ini kan banyak cinta yang mulanya mulia, yang mulanya agung, mulanya indah. Itu cinta sekarang itu sudah degradasi, sudah tidak indah lagi, sudah tidak absolut lagi. Karena apa? Karena di dalam cinta modern hari ini banyak tuntutan-tuntutan, ya, dan tuntutannya itu tidak jauh dari yang namanya materialistis. Kayak kamu harus menikahi saya, kamu harus punya rumah dulu, kamu harus lulus S1 dulu, harus S2 dulu. Jadi banyak tuntutan-tuntutan yang itu kebanyakan semuanya baunya adalah materi. Kamu harus sukses dulu, dan lain sebagainya. Itu adalah bukan cinta, karena cinta itu adalah kebebasan penuh apa adanya. Kenapa cinta ini kelihatan absurd, kelihatan tidak indah? Ya karena apa? Karena sudah didegradasikan oleh yang namanya materialistik. Ya, dikit-dikit kalau tidak demikian tidak dianggap cinta. Kalau nggak demikian, kalau nggak memiliki ini, kalau tidak bisa memberikan itu, tidak dianggap cinta. Padahal cinta itu adalah kebebasan penuh tanpa tuntutan. Oke, ini terakhir dari Sadhguru. Ini dari orang India. Katanya apa? Orang materialistis itu kejam dengan orang lain, tetapi baik untuk dirinya sendiri. Dan orang spiritualis itu kejam terhadap dirinya sendiri, tetapi baik kepada orang lain. Itu bedanya orang materialis dan orang spiritualis. Coba teman-teman itu yang mana? Kalau teman-teman hari ini kok terlalu baik dan sangat baik dengan dirinya, tapi kok berperilaku buruk menjatuhkan orang lain, ya, tidak mementingkan orang lain, bahkan orang lain itu di nomor sekian kan, ya artinya teman-teman itu orang materialistis. Tapi kok teman-teman itu kejam sama dirinya, menuntut dirinya, saya harus demikian, saya harus menjadi orang yang itu harus selalu becoming. Ya, itu kan artinya kejam pada dirinya sendiri. Tapi orang spiritualisme ini, tapi dia sangat baik dengan orang lain. Nah, itu dua aspek yang berbeda. Coba teman-teman dicek kita itu yang mana. Yo mungkin kita dua-duanya mungkin ya. Sisi lain bisa berbuat baik sama orang, tapi sisi lain pun juga bisa jahat sama orang. Oke, itu dari Sadhguru.
Oke, itu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.